kalau hari ini kita mendapatkan satu peneguhan yang luar biasa jika penyertaan Tuhan Yesus itu sempurna dalam setiap kita. Baik, hari ini, di pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul asumsi. Banyak masalah muncul dalam suatu hubungan, baik dalam keluarga maupun dalam kelompok sosial. Salah satunya yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya asumsi. Kita mau melihat asumsi adalah suatu dugaan yang diterima sebagai dasar, sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi dikembangkan dari sikap curiga. Kalau kita curiga sama orang, kita akan berpikir bermacam-macam yang ada dalam pikiran kita. Kemudian ketidakpercayaan. Ketika kita punya suatu bisnis atau suatu kerjasama, ketika ada ketidakpercayaan, maka timbullah yang namanya asumsi. Kemudian penilaian yang keliru terhadap sesuatu. Misalnya ketika mungkin di gereja, kebanyakan orang ketika kita bersalaman di gereja, orang tidak melihat muka kita. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya kok dia begini, dia begitu. Dan kemudian sesuatu hal yang keliru itu akan muncul ketika ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Sehingga hal ini menyebabkan kita tidak boleh atau kita jangan berasumsi. Terutama berasumsi terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, atau terhadap situasi yang kita alami. Kita akan belajar tentang beberapa asumsi yang terjadi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita mau belajar, salah satunya adalah yang pertama, ketika Yesus berjalan di atas air. Kita baca Markus 6 ayat yang ke-49 sampai yang ke-50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di sini kata mengira, saya kasih highlight warna merah. Mengira adalah suatu asumsi karena menyangka Tuhan Yesus adalah hantu. Sehingga murid-murid menjadi takut karena itu adalah hasil dari pemikiran negatif mereka. Nah, kemudian Saul, kita belajar dari Saul berasumsi bahwa jabatan raja akan jatuh kepada Daud. Di 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Asumsi terjadi karena pikiran yang negatif dari hati yang sensitif, sehingga akhirnya membuahkan respon negatif atau mengakibatkan hal yang negatif terjadi. Di kisah Ayub pun asumsi ini terjadi. Ya, apa yang aku takutkan itu yang terjadi padaku. Ayub 3 ayat 25-26 katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak berasumsi. Kita tahu bahwa ketika kita berkumpul dengan teman-teman, ketika kita beribadah bersama setelah ibadah selesai, kadang ada percakapan yang membuat sesuatu hal yang tadinya tidak menjadi sesuatu yang negatif menjadi negatif. Ada perbincangan-perbincangan yang tadinya bercanda tapi ditanggapi dengan sensitif, karena banyak orang mereka menempatkan pikiran-pikiran yang negatif ketika menerima sesuatu. Padahal belum tentu itu terjadi dalam pembicaraan itu atau dalam situasi itu.
kita akan belajar bagaimana caranya kita supaya tidak berasumsi. Yang pertama adalah jadilah tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tahun 2021 di bulan awal tahun 2021 saya didiagnosa ada benjolan di payudara. Benjolan itu ketika diraba itu keras, sangat keras dan besar. Nah, saya takut, berpikir negatif, banyak hal yang aduh Tuhan, bagaimana ini. Oh, ada rasa takut secara manusia. Nah, akhirnya saya konsultasi kepada adik ipar saya yang kelima. Waktu itu Cici harus segera ke dokter gitu. Akhirnya saya direkomendasi ke dokter. Akhirnya saya di USG dan memang betul ada 4 benjolan kiri dan di kanan. 2 di kanan, 2 di kiri. Dan pada saat itu ketika saya mendapatkan satu hasil bahwa dokter berkata ini harus segera dioperasi. Nah, yang saya pikirkan waktu itu, yang saya lakukan adalah ketika saya dapat kabar itu saya menangis. Tetapi pada saat itu, ketika hati saya gundah, Tuhan mengingatkan satu hal kepada saya. Kesudahannya segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Waktu dokter katakan saya harus operasi, saya masuk ke administrasi. Di situ ada pilihan. Pilihan pertama adalah dioperasi, berunding, tidak dioperasi. Ketika saya baca berunding, itu kata berunding itu seperti hidup yang saya baca itu. Dan saya bilang, dok, boleh saya pilih berunding? Oh, silakan, pilih berunding. Tapi ibu harus segera mengambil keputusan. Akhirnya saya lingkari berunding, saya tanda tangan, saya pulang. Kami berempat, saya, Koaan, Angie dan Alexa berdoa. Saya menangis di situ. Yang saya pikirkan, puji nama Tuhan, ketika saya mendapatkan diagnosa itu, dokter katakan kalau ini cancer atau hasilnya jelek, maka payudaramu harus dipotong. Kalau tidak, diagnosa ini bagus, kamu boleh pulang. Saat itu juga bisa operasi, saat itu juga bisa pulang. Operasi, sorenya bisa pulang. Nah, yang saya lakukan adalah saya mengingat dapat ayat di 1 Petrus 4 ayat 7 ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kami lakukan? Kami berunding dengan Tuhan. Bahkan mami, papi, saudara-saudara saya pun, kecuali dokter Risna dan Ferry yang tahu. Mami, papi pun saya gak kasih tahu. Semua gak kasih tahu. Kita hanya berempat berdoa, berpuasa selama 30 hari. 30 hari kami mengambil doa dan puasa. Dan apa yang terjadi? Tuhan buka akan setiap hal. Tuhan buka akan setiap apapun yang harus kami lakukan. Dan saya berkata, Tuhan, selama ini saya melayani orang-orang yang kena cancer. Saya melayani orang-orang yang kena tumor di kepala, tumor di payudara, tumor di rahim, dan hal ini saya terjadi kepada diri saya. Saat itu saya mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan, bahwa Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu yang terbaik. Karena begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang umur hidup saya. Dari mulai saya sekolah, dari mulai saya rumah tangga, saya punya anak 4 tahun setengah, saya menunggu kelahiran 2 orang anak saya ini, yang akhirnya Tuhan kasih. Dan saya kecelakaan, Tuhan tolong. Saya 3 tahun saya tidak bisa bicara karena pita suara saya infeksi. Apalagi ketika saya mendapatkan kabar saya harus dioperasi, yang saya lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih. Saya berkata kepada anak-anak saya sambil kami menangis berempat dan katakan, Mami akan punya cerita baru tentang Tuhan Yesus. Mami akan punya satu bahan cerita untuk Mami bisa bersaksi kembali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika operasi, dokter mencari 3 benjolan di payudara saya sampai dia keluar dari ruangan operasi dan katakan, Paan. Karena itu kan dokter Oce orang Tasikmalaya, ketika dia ngomongnya Sunda. Eta
benjolan di susuna ibu pipi, di kubek-kubek nggak ada, di kubek-kubek nggak ada. Saya udah cari-cari nggak ada. Benjolan yang besar itu diambil dan hasilnya fibrokistik mamai. Ketika saya melihat benjolan itu seperti balon-balon yang pecah, balon-balon yang seperti gelembung-gelembung air. Dan saya bisa pulang, malam itu saya bisa pulang. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan sampai detik ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya pada saat itu berasumsi, Tuhan kenapa? Yang saya lakukan, Tuhan kenapa? Artinya saya sudah berasumsi yang negatif tentang Tuhan. Saya selama ini melayani Tuhan, saya melayani banyak hal, tetapi Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan terjadi? Tapi puji nama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak mengizinkan saya mengatakan seperti itu. Yang saya lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih. Karena saya punya cerita hari ini ketika Tuhan menyembuhkan saya dan bisa menguatkan banyak orang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang perempuan, terutama perempuan-perempuan yang punya benjolan-benjolan. Itu konteks saya Bapak Ibu Saudara. Konteks saya, Ci, gimana Ci? Saya juga ada benjolan. Dan apa yang terjadi? Banyak dari mereka yang disembuhkan. Ketika mereka di USG, benjolannya hilang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan saat ini, ketika engkau didiagnosa sakit, didiagnosa mungkin dalam ekonomimu, engkau mengalami hal yang buruk, jadilah tenang. Kesudahannya segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai diri kita. Apalagi kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran setiap pagi, Tuhan memberikan ketenangan supaya kita dapat berdoa. Karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah sesuatu hal yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita bisa menjadi tenang. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pikirkan yang selaras dengan Kristus. Pikirannya selaras dengan Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk mengalami Dia. Orang tidak akan pernah bisa merasakan mujizat kesembuhan kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah sakit. Orang tidak pernah merasakan mujizat kemenangan dalam ekonomimu ketika engkau tidak pernah gagal dalam ekonomimu. Engkau tidak akan pernah merasakan yang namanya pengharapan ketika engkau tidak pernah mengalami satu keputusasaan. Maka dari itu, pagi hari ini Tuhan mengingatkan, marilah kita mempunyai pikiran yang selaras dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap bersyukur dalam setiap apapun yang kita lakukan. Yang ketiga, lambat berkata, banyak mendengar. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Saya saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Apabila kita menjalankan firman Tuhan ini, menjalankan ayat ini dalam hidup kita, ketika kita mendengar segala sesuatu hal yang negatif, kita akan berpikir, kita akan tidak langsung berasumsi hal yang negatif. Karena kita dibentuk, karena kita mempunyai pikiran bersama dengan Kristus Yesus. Kita akan lambat untuk berkata-kata. Kita akan tetap. Ketika tahun 2017 saya difitnah orang di kantor yang lama. Kalau secara manusia saya akan marah. Secara manusia saya akan melakukan sesuatu karena saya punya bukti-bukti lama. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi saya percaya Engkau akan menolongku, Engkau akan memberikan pertolongan yang indah pada waktunya. Dan apa yang terjadi? Hal itu Tuhan izinkan terjadi supaya saya mendapatkan satu pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan pekerjaan itu membawa saya sampai detik ini untuk bisa melayani di tempat pekerjaan yang saya sekarang. Saya bisa kuliah di S2 di teologi, saya bisa mengajar banyak orang, saya mempunyai memuridkan beberapa orang dari suku Sunda, dari orang-orang Muslim. Itu semua Tuhan lakukan ketika saya mendapatkan satu ketidaknyamanan di tempat kerja saya yang lama. Kalau saya tetap tetap tidak mau keluar dari tempat itu, mungkin saya tidak ada saat ini bisa membawakan sharing firman Tuhan tentang asumsi ini pada pagi hari ini. Dan kemudian yang keempat adalah belajar berpikir positif.
Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah semuanya itu. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang tidak enak dalam hidup kita, kita hanya bisa bersyukur. Untuk itulah Tuhan izinkan kita hari ini bisa mendengar bahwa apa yang kita pikirkan selaras dengan pikiran Kristus. Apa yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, hal yang benar, hal yang mulia, hal yang suci, dan semua yang manis. Dan kita percaya Tuhan memberikan satu remind bagi kita semua, termasuk saya. Jangan mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Ketika kita sedang memikirkan yang tidak-tidak, tanpa dasar dan bukan suatu kebenaran, maka jangan hendaklah kita mengambil suatu keputusan. Apalagi untuk hal yang sangat penting. Ketika punya keputusan yang penting, kita ambil waktu kita untuk berdoa, ambil waktu kita tenang. Ketika kita mendapatkan satu kabar yang tidak mengenakan atau sesuatu hal yang tidak tahu, kita bawa di dalam doa, kita membuat hati kita tenang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau tarik dari renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah asumsi tanpa dasar kebenaran adalah suatu yang jahat, sebab akan merusak diri kita sendiri dan juga orang lain. Belum tentu orang lain berpikiran seperti itu, kita sudah berpikiran negatif. Orang lain berpikiran apa, kita berpikiran apa. Banyak hubungan yang rusak karena dimulai dari suatu asumsi. Ini adalah pola pikir yang dikembangkan oleh si jahat yang membuat kita hilang kepercayaan terhadap sesuatu atau kepada seseorang. Oleh karena itu, janganlah berasumsi sebelum mengetahui kebenaran, supaya kita tidak menjadi seseorang yang suka menghakimi sesama. Oke, itu yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan ini bisa menguatkan setiap kita. Jadi pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah jadilah tenang supaya kita bisa berdoa, pikirkan pikirannya selaras dengan Kristus, lambat berkata, banyak mendengar, belajar berpikir positif, dan jangan mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Tuhan Yesus memberkati.